Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Asmita Dewi pada pertemuan ke-9. Kemarin kita sudah membahas tentang metode reduksi order. Hari ini kita akan membahas persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstanta. Nah, langsung saja ke materinya. Adapun bentuk umum persamaan diferensial linear homogen order 2 yaitu AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Misal Y sama dengan ME pangkat MX merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial order 1, maka Y aksen sama dengan ME pangkat MX, Y double aksen sama dengan M kuadrat E pangkat MX atau turunan dari ME pangkat MX. Sehingga kita substitusikan ya nilai Y aksen sama Y double aksennya ke bentuk umumnya tadi, sehingga A dikali M kuadrat E pangkat MX plus B dikali ME pangkat MX plus C dikali E pangkat MX. Harusnya Y-nya itu adalah E pangkat MX ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan E pangkat MX-nya, jadi E pangkat MX dikali A M kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Sehingga diperoleh E pangkat MX-nya ini tidak sama dengan 0, sehingga AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dan koefisien konstanta menggunakan persamaan karakteristik, yaitu AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Dalam persamaan karakteristik terdapat 3 kasus yang perlu ditinjau, di mana persamaan AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0 mempunyai beberapa akar penyelesaian. Kasus yang pertama, akar real berbeda, di mana M1 tidak sama dengan M2. Maka ketika M1 tidak sama dengan M2, penyelesaiannya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2 E pangkat M2X. Langsung saja ke contoh ya teman-teman. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. Y double aksen plus 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0. Langkah yang pertama kita buat persamaan karakteristiknya. Jadi kalau Y double aksen itu kita misalkan M kuadrat, kemudian Y aksen kita misalkan M, dan Y aja itu kita misalkan 1. Sehingga M kuadrat plus 7M plus 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi M min 5 dikali M min 2. Kemudian kita cari akar-akarnya sehingga diperoleh M1-nya adalah 5 dan M2-nya adalah 2. Nah, di sini kan terlihat ya teman-teman bahwa M1-nya tidak sama dengan M2 karena M1-nya 5 dan M2-nya adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai M ke penyelesaian persamaan diferensialnya. Tadi kan penyelesaiannya adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2 E pangkat M2X. Kita masukkan nilai M1 dan M2-nya. Sehingga diperoleh Y sama dengan C1 E pangkat 5X plus C2 E pangkat 2X. Jadi penyelesaian persamaan diferensial dari Y double aksen plus 7Y aksen plus 10Y sama dengan 0 yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 5X plus C2 E pangkat 2X. Kasus yang kedua yaitu akar berulang, di mana M1 sama dengan M2. Untuk akar berulang ini penyelesaiannya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X plus C2 X E pangkat M2X. Nah, kalau kasus yang pertama tadi kan C2-nya itu C2 E pangkat M2X ya teman-teman. Kalau di kasus yang kedua ini C2X E pangkat M2X, jadi ada tambahan X-nya. Kemudian ke contoh soalnya, misalkan tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, dari sini persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 2M plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi M plus 1, M plus 1. Sehingga diperoleh akar-akarnya adalah M1 sama dengan negatif 1 dan M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 dan M2-nya ini sama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita substitusikan ke penyelesaiannya.
Nah, penyelesaian untuk kasus yang kedua ini kan adalah Y sama dengan C1E pangkat M1X plus C2X E pangkat M2X. Nah, kita masukkan M1 dan M2-nya. M1 M2-nya adalah negatif 1, sehingga diperoleh Y sama dengan C1E pangkat min X plus C2X E pangkat min X. Jadi, penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat min X plus C2X E pangkat negatif X. Yang selanjutnya kasus ketiga, akar kompleks konjugat, di mana M1 M2-nya sama dengan alfa plus I beta. Dengan alfa ini bernilai real dan beta imajiner, maka penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Nah, contoh soalnya, tentukan solusi persamaan diferensial Y double aksen min 6 Y aksen plus 25 Y sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu persamaan karakteristiknya, yaitu M2 min 6M plus 25 sama dengan 0. M1 M2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan ya, nilai B-nya adalah negatif 6, nilai A-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah 25. Kemudian M12 sama dengan negatif dikali negatif 6 plus minus akar min 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 25 per 2 dikali 1. Sehingga 6 plus minus akar 36 min 100 per 2. 6 plus minus akar 36 dikurang 100 itu adalah negatif 64 per 2. Kemudian 6 plus minus akar 64 itu kan 8 ya teman-teman. Nah, di sini ada minusnya, jadi 6 plus 8 I per 2 sama-sama dibagi 2 sehingga diperoleh 3 plus 4 I. Maka diperoleh nilai alfanya adalah 3 dan nilai betanya adalah 4. Kemudian kita substitusikan ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya tadi kan Y sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Y sama dengan E pangkat 3X dikali C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Jadi solusi persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan E pangkat A3X dikali C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Nah, itulah tadi sedikit ulasan tentang materi persamaan diferensial linear homogen order 2 dengan koefisien konstanta. Terima kasih untuk teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.